Ya, perkenalkan nama saya Asitri Indriani. Dan nama saya adalah Muhammad Rafi Syabana. Dan saya sendiri Muhammad Ildanisani, NIM 4231908. Kami dari jurusan Sistem Informasi semester 3 Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang Sistem Informasi Akuntansi Terapan. Sistem Informasi Akuntansi sendiri adalah sistem berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Tujuan sistem informasi akuntansi sendiri yang pertama adalah mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan. Yang kedua, memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha. Yang ketiga, pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Yang keempat, efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Yang kelima, penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Komponen sistem informasi akuntansi sendiri yang pertama adalah sumber daya manusia yang terlatih yang memahami bisnis proses akuntansi dan keuangan secara umum. Misalnya saja seorang accounting. Yang kedua, prosedur keuangan dan akuntansi. Yang ketiga, formulir data keuangan. Di sini bertujuan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan. Yang keempat, accounting software atau perangkat lunak yang digunakan. Bisa menggunakan Mayop, Oracle, Finansi. Dan yang terakhir adalah perangkat keras atau hardware yang digunakannya. Komponen sistem informasi akuntansi sendiri ada yang menggunakan blok. Yang pertama, masukan. Masukan adalah data yang masuk ke dalam sistem akuntansi beserta media dan metode yang digunakan untuk memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Yang kedua adalah model. Blok model terdiri dari logika matematikal, model yang mengolah masukan data yang disimpan dengan berbagai macam cara untuk dapat memproduksi hasil yang dikehendaki atau keluarannya. Yang ketiga, keluaran. Produk dari sistem informasi adalah output yang berupa informasi bermutu dan dokumen yang dibutuhkan untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi, baik pemakai informasi internal maupun eksternalnya. Yang keempat, basis data. Blok ini merupakan tempat menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Basis data dibedakan menjadi dua, yaitu fisik dan logis. Yang kelima, teknologi dan pengendalian. Teknologi merupakan alat penunjang sistem informasi akuntansi. Teknologi dapat menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan data keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Seluruh sistem informasi yang terkait harus mendapat perlindungan dari bencana, ancaman seperti kebakaran, kecurangan, penggelapan, ketidakefisienan, sabotase, dan mungkin kemungkinan yang lainnya. Selanjutnya yaitu informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Ada dua, yaitu informasi akuntansi keuangan, informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak ekstern. Yang kedua, informasi akuntansi manajemen, informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya adalah tugas dari pengolahan data itu sendiri, yaitu pengumpulan data. Pada pengumpulan data, sistem pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Selanjutnya yaitu perubahan data atau manipulasi data yang biasa sering kita sebut. Nah, perubahan data atau manipulasi data adalah proses pengolahan data menjadi informasi yang lebih berguna. Operasi manipulasi data itu sendiri yaitu meliputi yang pertama, pengklasifikasian,
yaitu setiap karyawan digolongkan menurut departemen masing-masing. Yang B, pengurutan. Catatan disusun sesuai urutan tertentu berdasarkan kode atau elemen data. Yang C yaitu perhitungan. Perhitungan yaitu melakukan perhitungan dalam pembayaran gaji karyawan. Dan yang D adalah pengiktisaran. Selanjutnya penyimpanan data. Data disimpan pada media penyimpanan sekunder dan file dapat diintegrasikan secara logis untuk membentuk suatu database. Sebagian besar data dalam database adalah data akuntansi. Penyiapan dokumen. Sistem informasi akuntansi menghasilkan output atau keluaran untuk perorangan dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan. Umumnya, output berbentuk dokumen cetak, namun semakin banyak pemakai menggunakan tampilan layar. Output itu sendiri pada sistem informasi akuntansi dipicu oleh dua hal. Yang pertama, oleh suatu tindakan, output dihasilkan jika sesuatu terjadi. Yang kedua, oleh jadwal waktu. Output dihasilkan pada saat tertentu. Penyiapan dokumen. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi berisi tulisan, berbentuk uraian formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya menjelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi tersebut. Selanjutnya yaitu pembuatan dokumen. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen sistem informasi berisi tulisan berbentuk uraian, formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Sifat dari pengolahan data itu sendiri yaitu ada banyak sifatnya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, beberapa sifat pengolahan data yang membedakan dengan area aplikasi yang lain yaitu pengolahan data menjalankan tugas yang penting, mengikuti prosedur standar secara relatif, peraturan dan latihan yang diterima menguraikan atau menerangkan cara pengolahan data yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu menghimpun data yang detail atau lengkap karena rekod pengolahan data. Menggambarkan aktivitas perusahaan secara lengkap, maka ia akan jadi alat untuk merekonstruksi kembali tindakan atau transaksi tersebut secara urut jika rekod diperlukan. Mempunyai fokus historis yang paling utama, memberikan informasi pemecahan masalah. Selanjutnya adalah fungsi penting yang dibentuk sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi antara lain. 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi agar pihak manajemen, pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang-ulang hal yang telah terjadi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak-pihak untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersebut saat dibutuhkan akurat dan handal. Selanjutnya adalah sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai sebuah organisasi dengan cara pertama yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Yang keenam, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Ya, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari sistem informasi akuntansi, yaitu pertama, bagaimana mengumpulkan data dan mengkaitkannya dengan aktivitas perusahaan. Yang kedua, bagaimana caranya menaklukkan data, informasi sehingga berguna bagi pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagaimana caranya menjamin reliabilitas, keakuratan, dan kecepatan data dan informasi yang disajikan.
Perbedaan utama sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen terletak pada ruang lingkup, yaitu sistem informasi manajemen mencakup semua data yang terjadi dalam organisasi. Semua aktivitas pengolahan di dalam organisasi dan seiring informasi yang digunakan oleh orang-orang dalam organisasi tersebut. Dan berikut adalah sumber referensinya. Sekian pemaparannya bisa kami sampaikan tentang sistem informasi akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.